Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, cukup menarik juga yang menjadi cawapres ya. Elektabilitasnya sangat tinggi dan luar biasa. Maklum dari beberapa survei ketika Anies AHY itu menjadi kekuatan besar. Ternyata dibuktikan hari ini bahwa AHY itu menjadi kokoh urutan teratas survei cawapres paling pantas. Walaupun muncul spekulasi seharusnya menjadi presiden, menjadi tidak seharusnya tidak menjadi cawapres, tidak, karena memang pada hakikatnya ya kalau masuk cawapres itu posisinya paling tinggi begitu kan. Ini sangat menarik juga untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan. Mengapa menjadi rebutan juga AHY ini, rebutan dari KIB juga begitu kan, dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini begitu. Ini komentar-komentar netizen. Si Yusuf Dumdum dengan kawan-kawannya terganggu banget sama hasil survei indikator yang bilang AHY posisi teratas cawapres ngalahin Erick Thohir yang udah kampanye gila-gilaan di segala ini. Belum kampanye aja hasilnya nomor 1. Gimana Dumdum? Ngalo ini banyak sekali yang montet kepada cebong begitu kan. Sepertinya akun si Dumdum yang nggak aktif mulai September bang. Ya karena situasi yang menjadi spekulasi karena uangnya belum masuk begitu kan, menjadi seorang buzzer kan, kira-kira seperti itu. Logika para netizen begitu kan. Yang aktif yang ini Yusuf Dumdum ini punya partai tapi hanya jadi cawapres, sungguh memalukan. Ini berkomentar-komentar di sini begitu kan, ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Tapi yang nimbrung di sini banyak kan cebong begitu kan. Otakmu orang nyanda, ini banyak sekali kritikannya begitu. Masalahnya sekarang siapa yang akan ngelamar AHY jadi cawapresnya? Tentu kan Anies Baswedan begitu kan. Ini yang harus kita kekuatan besar ketika Anies dengan AHY begitu. Surveinya sangat tinggi sekali begitu kan. Apalagi yang dibaca itu adalah elektabilitas dan popularitas dan kinerja yang sangat luar biasa untuk Anies Baswedan disandingkan dengan anak-anak muda. Cawapresnya kan sungguh menarik juga begitu kan. Kalau ada yang berspekulasi yang menjadi lawan cawapresnya nanti adalah Anies AHY dengan Sandiaga Uno, karena Sandiaga Uno katanya berangkat dari KIB begitu, ya tidak tahu apakah masih muda atau tidak begitu kan. Ini cukup menarik juga begitu. Dumdum bukan lawan tandinganmu, dia berargumen saja. Ini ya, Dumdum itu kan nggak bisa dipercaya begitu. Yusuf Dumdum itu kan dia kan buzzer begitu kan, bahkan ya cebong, ya ketua cebong di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu nih. Lah monggo dideklarasikan, monggo ajak partai yang mau dengan sang pangeran Romong Somo ini. Oh udah pasrah cawapres ya si ketum ini, yakin nih emang udah lamaran, kok nggak ada beritanya, ini banyak sekali. Aduh kok cawapresnya pimpinan partai besar dan punya suara di DPR, kok jadi cawapres, malu-maluin aja ini. Sudah nimbrung di sini begitu, tidak menjadi masalah menjadi cawapres begitu, tidak daripada tidak menjadi apa-apa begitu kan. Masa pimpinan partai mau jadi cawapres? Ini orang yang nggak punya partai, ini degradasi ini namanya. Wow. Dumdum sekali cukup, ini dua. Partai halu ndak usah diladani. Nanya nih itu partai punya kader atau punya jadi ada abdi dalam, ini banyak sekali. Ya tergantung ketua partainya begitu kan. Juga partai PDIP tergantung partainya. Partai Gerindra juga tergantung partainya lah kan. Kira-kira seperti itu. Dia yang punya hak untuk partai begitu. Udah jadi calon presiden atau wapres belum? Jangan-jangan Pak Ketumnya mau jadi calon ketua, ini banyak sekali. Produk gagal lo pasarkan ini. Belum kampanye udah nomor 1. Emang ada yang sudah usung junjungan inti? Banyak sekali yang mengkritik mereka. Tetapi tidak menjadi masalah karena adalah bagian dari demokrasi kita yang harus kita hormati ini. Teratas, tapi kenapa Om Panca 66 Mas AHY harus lobby-lobby Pak Anies dan Nasdem pengen jadi cawapres? Pak Anies nggak punya partai dan Nasdem levelnya masih lebih baik dari Demokrat. Wow. Ya karena inilah demokrasi yang harus kita hormati begitu. Artinya mau capres atau cawapres, kalau dikalkulasi ini partainya harus ini partai itu, di mana letak logika untuk membangun bangsa kita begitu kan? Kira-kira seperti itu logikanya. Membangun bangsa kita itu adalah bersama-sama, bukan dari harus wakilnya dari situ, partai ini partai situ begitu kan. Ini kan tidak menjadi logis bagi bangsa dan bernegara begitu. Kalau ingin memperbaiki bangsa dan negara dan demokrasi yang baik, ya seharusnya kita tidak melihat siapa mereka begitu kan, kira-kira seperti itu logikanya. Partai yang katanya besar mewah Omdo, ini bacot banyak ya, apa ini ya,
Malu dong, nggak apa-apa ketum partai cuma jadi wapres, ya tidak menjadi masalah karena bagian dari demokrasi kita. Demokrasi kita yang membangun bersama-sama, walaupun capresnya dari siapa tidak menjadi masalah, kan begitu kan. Dan bahkan ya seperti ini ya beritanya. Ini beritanya cukup menarik juga ya. AHY kokoh urutan teratas survei capres paling pantas ini. Dikutip dari tajuk politik ini sangat menarik ya. Survei Indikator Politik Indonesia merilis situasi tokoh yang paling pantas menjadi calon wapres, yaitu adalah Agus Harimurti, karena ini berada di urutan pertama mengalahkan Erick Thohir begitu. Walaupun Erick Thohir sudah kemana-mana, tapi hasilnya tidak seperti itu begitu kan. Dan bahkan ya publik bisa menginginkan AHY dibandingkan Erick Thohir begitu. Dari simulasi 7 nama, AHY mendapat angka 23,% di bawah Erick Thohir 19,6% dan Khofifah Indra Pawansa 10,6%. Berikutnya Andika Perkasa 7,7% dan Puan Maharani 6,7% dan kemudian Airlangga 3,3% dan Muhaimin 2,2%. Artinya sementara survei Cawapres ya 9 nama ditambahkan nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, hasilnya Ridwan Kamil teratas dengan angka 24,1% dan Sandiaga Uno 14%. Posisi 3 ditempati oleh AHY 13%. Survei terbaru indikator ini dilakukan pada 1-6 Desember 2022 dengan penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling ya. Responden survei sebanyak 1.220 orang dengan margin of error sekitar 2,9 pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya Andika Perkasa 50,%, Puan Maharani 3,% dan Airlangga. Tetapi dalam urutan ini AHY ini cukup layak sekali menjadi calon presiden begitu. Karena urutan-urutan ini menjadi posisi pertama. Di satu sisi begitu. Lah, mengapa Khofifah itu sangat diinginkan menjadi cawapres? Karena Bu Khofifah itu satu, karena dia adalah ketua Muslimat NU yang otomatis banyak yang kalangan-kalangan orang itu akan memiliki mereka begitu. Di satu sisi itu, mengapa ini Andika Perkasa ya, kalau kita melihat situasi dari kenetralan dari TNI ya ini harus masuk di situ begitu. Selama ini kan TNI itu kan sebagai abdi negara begitu kan, abdi negara. Dan bahkan ya bukan abdi penguasa kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa indikator dari pemilihan atau kekuatan terbesar Andika cukup menarik juga begitu kan. Apalagi dengan dengan Sandiaga Uno hari ini begitu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan berdasarkan survei simulasi 10 nama figur sebagai capres, Ganjar berada di urutan teratas dengan angka 31,%. Kemudian di urutan kedua ada Anies Baswedan dengan angka elektabilitas 24,%, lalu menyusul Anies Baswedan Prabowo dengan angka 21. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan masih posisi di atas begitu kan. Dan bahkan ya Agus Harimurti juga posisi di pertama. Kalau ini disatukan ya, melihat elektabilitas ini, survei-survei seperti ini ya, bisa jadi kekuatan besar Anies dengan AHY itu menjadi luar biasa. Tapi perlu diingat, inilah politik begitu kan. Masyarakat tidak tahu terhadap survei-survei seperti ini, apalagi masyarakat kecil. Yang dilihat itu adalah nama presiden, siapa yang punya prestasi begitu kan. Saya setuju sekali dengan pendapat Anies Baswedan bahwa bukan visi misi yang harus kita bawa, tapi rekam jejak dan prestasi yang harus kita bawa kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk kepercayaan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Karena netizen hari ini, publik itu cerdas begitu kan. Cerdasnya gimana? Ya cerdasnya adalah bahwa ya selama ini orang yang selalu mengimiti dengan uang karena kampanye politiknya seperti ini, tapi tidak direalisasi. Mungkin publik atau netizen sudah muak terhadap kalkulasi seperti ini begitu kan. Bisa jadi seperti itu begitu. Nah, maka di sini yang kemudian saya yakin kalau Pak SBY ikut dimasuk di koalisi perubahan ini cukup menarik sekali begitu. Ya suatu tiket untuk maju di Pilpres sudah bisa jadi begitu kan. Ini cukup menarik juga begitu karena posisi cawapresnya AHY itu tinggi sekali begitu di sini, bisa mengalahkan Sandiaga Uno atau Erick Thohir. Pada Erick Thohir sudah kemana-mana
kampanyenya begitu kan. Tapi ya inilah politik, bisa jadi bisa tidak, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini, karena yang sudah subscribe yaitu 5%, yang belum subscribe yaitu 95%. Mari kita dukung channel bersama-sama untuk mengawal di Pilpres di 2024 ini.